Terima Kansil dari wilayah rohani Santa Maria Ratu Rosari. Terima kasih atas perkenalan ini. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan ini maksimal dijawab dalam 2 menit masing-masing. Pertama, jelaskan tentang bagaimana spiritualitas hidup dan karya kerasulan yang Bunda Teresa lakukan saat beliau tua. Terima kasih Pastor untuk pertanyaan. Kehidupan spiritualitas dan kerasulan dari Bunda Teresa pada saat dia tua, dia semakin semangat untuk membentuk misionaris cinta kasih, sehingga terbentuklah misionaris cinta kasih bagi suster-suster, bruder-bruder awam dan relawan-relawan, dan berkembang di 123 negara dengan 4.000 biarawati. Dan spiritualitas Bunda Teresa semakin mendunia dengan diterimanya Nobel pada tahun 1979. Pertanyaan yang kedua juga dijawab dalam maksimal 2 menit. Apa yang saudari ketahui tentang paroki Bunda Teresa dari Kalkuta? Terima kasih Pastor. Yang saya ketahui paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, peletakan batu pertama pada tanggal 13 Maret tahun 1916 oleh Monsinyur Yosef Suwatan, dan pada saat stasi, yaitu pada bulan April 1918, dengan berparoki masih di Yesus Gembala Baik. Dan pada tanggal 21 Februari 2021 terbentuklah paroki Bunda Teresa dari Kalkuta. Dengan pada waktu itu masih dengan wilayah rohani berjumlah 12 wilayah rohani, dan sekarang sudah berkembang menjadi 17 wilayah rohani dengan 2 stasi. Dan pastor paroki, Pastor Petrus Tinangon PR, dan frater adalah Frater Deus Paulus. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban pertanyaan ini, dan silahkan kembali ke tempat. Terima kasih. Terima kasih, Pastor. Bunda Teresa dengan nomor urut 16. Selanjutnya yang paling bontot kita panggil nomor urut 17. Bunda Teresa sebagai utusan dari wilayah rohani Santo Valentino.